Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, saudara kekasih, sore ini kita masih bicara soal deeper. Apa saudara? Deeper, lebih dalam. Dalam artinya terhubung, terintimasi atau intim dengan Tuhan. Firman menguasai kita, membentuk kita. Karena intim dengan Tuhan, firman menguasai kita, maka kita melahirkan buah kebenaran. Buah kebenaran yang kita sebut adalah karakter Kristus. Okay? Nah, sore ini kita akan bahas secara khusus pikiran yang dibaharui. Sama-sama katakan, pikiran yang dibaharui. Mari kita baca ayat yang sangat terkenal kalau kita bicara soal pikiran yang baru, yaitu Roma 12 ayat yang kedua mulai 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3 tahapan yang Tuhan inginkan: good, better, best. Lawan dari good, better, best adalah worse, terpuruk. Untuk itu, saudara kekasih, pikiran kita lah yang akan menjadi filter untuk menerima kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Pertama, kita bicara soal mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir kerajaan Allah atau pola pikir Allah melalui firman. Firman adalah pikiran Tuhan sendiri. Oke? Firman Tuhan adalah pikiran Tuhan sendiri. Firman Tuhan menggantikan cara berpikir duniawi dengan cara berpikir ilahi. Firman itu menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Firmanlah yang akan bermain membawa kita untuk bisa alignment, selaraskan, sejajarkan, paralel dengan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Inggris bagus dikatakan di sana, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Coba di kuning di bawah, renewing of your mind. Bisa sebutkan? Renewing of your mind. Terjemahannya pembaruan pikiranmu. Renewing of your mind. Saudara lihat, kita hanya bisa mengenal kehendak Tuhan yang baik, lebih baik, dan paling baik, better, good, better, best, apabila terjadi transformasi pikiran, renewing of mind, pembaruan pikiran. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi itu disebut pikiran. Tanpa pembaruan budi atau renewing of your mind, kita mudah hidup menurut kebiasaan lama walaupun sudah lahir baru dan terima Tuhan Yesus. Walaupun sudah lahir baru dan terima Yesus, berapa lama pun kita bisa kembali kepada kubangan yang lama, kebiasaan yang lama. Oke? Kenapa? Karena pola pikir menentukan arah hidup. Coba katakan sama-sama saya, pola pikir menentukan arah hidup. Kita lihat contoh Alkitab, misalnya Kaleb dan Yosua dalam Bilangan pasal 13-14. Pastikan Bapak Ibu bisa baca nanti, ada waktu-waktu di rumah. Di situ Kaleb dan Yosua, mereka 2 orang melawan 10 orang pengintai yang lain. 10 pengintai memiliki pola pikir takut. Gara-gara takut mereka bilang begini, kita tidak dapat maju. Ya, di Bilangan 13 ayat 31. Akibatnya apa? Arah hidup mereka, pikiran mereka menjadi setir, mengarahkan hidup mereka berputar di padang gurun, dan mereka tidak masuk tanah perjanjian. Padahal mereka banyak, mereka 10. Kita akan masuk
kita akan maju. Sedangkan Kaleb dan Yosua mereka punya pola pikirnya apa? Mereka punya pola pikir iman. Apa yang mereka bilang? Kita akan maju dan mendudukinya, menduduki tanah perjanjian, the promised land, dalam Bilangan 13 ayat 30. Akibatnya apa? Mereka melangkah maju dan menerima janji Tuhan. Pola pikir, coba pegang kepala, kata pola pikir. Nah, ya, the pattern of mind. Ya. Saudara bisa lihat ilustrasi gambar ini. Ini gambar apa, saudara kasih? Apa? Setir mobil. Pola pikir itu seperti setir mobil. Kecepatan mobil bisa sama, mesinnya bisa kuat, jalannya bisa lurus, tetapi kemana setir diarahkan, kesanalah mobil itu melaju. Tidak bisa tidak. Walaupun mobilnya kuat, mesinnya, tetapi kalau setirnya putar ke kanan, pasti dia ke kanan. Demikianlah pikiran kita. Kita bisa saja sekolah tinggi, punya ilmu yang banyak, kita punya pengetahuan yang luas, kita punya skill yang hebat, tapi kalau pikiran kita brutal, tukang pukul, pasti kita bapukul. Walaupun kita profesor doktor, pasti kita akan bapukul. Dengan satpam kita mau pukul. Lu belum tahu, beta profesor, beta lapis lu. Kenapa? Karena pola pikir itu seperti mobil itu. Walaupun baru dia mesin kuat, tapi kalau setirnya salah, pasti arahnya salah, bukan? Coba lihat di kiri kanan. Pikiran adalah setir, bilang pikiran. Pikiran yang dipenuhi firman akan secara otomatis menghormati, bukan mengeksploitasi. Betul ya saudara? Melihat orang sebagai pribadi, bukan objek. Pikiran yang tidak dijaga akan mudah digeser oleh dorongan daging. Kemenangan atas hawa nafsu dimulai dari pembaruan pola pikir, bukan sekedar mengendalikan perilaku. Oh, kamu jangan bergaul dengan orang-orang itu, orang-orang brutal semua. Kamu di dalam kamar saja, di dalam kamar dia download. Yang tidak baik. Jadi pola pikir itu menjadi hal yang utama. Karena pola pikir berubah, perilaku berubah. Kalau perilaku berubah, pola pikir tidak berubah, dia akan kembali seperti babi kembali kepada kubangan. Dan kita semua pasti banyak kali pernah alami itu. Tapi puji Tuhan, firman Allah tetap setia untuk melengkapi kita, membereskan kita, dan darah Yesus menyucikan kita. Ada amin? Setir iman mengarah menuju janji Tuhan. Ada setir Nissan, ada setir Hilux. Ini setir saudara apa? Setir saudara apa setir saudara? Apa? Iman mengarah menuju janji Tuhan. Setir ketakutan mengarah menuju apa? Kebuntuan. Setir firman mengarah menuju apa? Hidup yang benar. Hidup tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita berjalan, tetapi oleh kemana pikiran kita diarahkan. Mobil yang hebat sekalipun bisa kalah dengan sepeda. Uji Ki Atambua. Pasti mobil itu kalah. Kenapa? Karena dia belok sembarangan. Orang putar kiri dia hantam kanan. Tapi sepeda pelan-pelan, kanan kiri. Dia capek, minum teh botol, dorong naik lagi. Sampai Atambua. Motor kalah, mobil kalah. Kenapa? Karena setirnya. Oke. Jadi yang berarti di dalam mobil itu setir atau mesinnya? Hah? Setir. Oke, mulai dari sekarang beli setir duluan ya. Ke toko Kusuma Motor beli setir. Karena itu yang paling berharga. Tidak juga seperti itu. Setir itu menyatu dengan mesin, dengan semua bodi. Pikiran saudara itu tidak dapat dikeluarkan. Pikiran saya adalah saya. Katakan sama-sama saya. Pikiran Allah itu diwujudkan dalam firman. Firman Allah adalah pikiran Allah. Bilang apa saudara? Jadi kita memiliki
firman Allah sama dengan kita memiliki pikiran Allah. Pikiran yang salah melahirkan keputusan yang salah. Firman akan meluruskan arah sejak dari pikiran. Sebelum orang itu melangkah, kalau firmannya sudah masuk, pasti arahannya akan berubah. Ya, karena firman adalah kuasa Allah. Haleluya. Firman adalah kuasa Allah. Kalau kita izinkan firman, maka pasti firman akan menyetir kita, sehingga kita akan berjalan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Jadi firman akan meluruskan arah sejak dari pikiran. Jadi orang itu bisa mengalami kecelakaan yang paling fatal bukan secara fisik, karena tidak mungkin kecuali orang gila, orang mabok, sembaranganlah yang bawa mobil kiri kanan tabrak. Betul ya? Orang gila, orang mabuk. Betul ya? Ya, orang mabuk. Oke, baik, orang mabuk ya. Orang gila juga sama juga, orang mabuk. Pokoknya orang itu. Tetapi saudara lihat, kecelakaan emosional dan kecelakaan jiwa itu bisa terjadi oleh manusia yang dengan catatan dia punya pengetahuan yang tinggi, dia punya kekayaan, dia punya skill, dia punya power dalam dunia sosial, dunia politik, di tengah-tengah masyarakat, dia dihargai, dia dihormati. Tapi bisa saja terjadi kecelakaan dalam jiwa, dalam pikiran. Orang tidak tahu, tapi dalam pikiran dia mau membunuh seseorang, dia mau mengambil barang orang, dia mau menghantam orang lain, dia mau membinasakan orang lain, dia mau menyingkirkan orang lain di dalam pikiran. Berarti kecelakaannya lebih parah secara fisik atau dalam jiwa? Dalam jiwa. Secara fisik nggak mungkin kita tabrak sembarangan, betul kan saudara? Tak mungkin. Tapi dalam jiwa, dalam pikiran, jiwa itu adalah pikiran, perasaan, keinginan. Kita punya pikiran-pikiran yang menyeramkan, yang sangat parah. Itu bisa terjadi. Karena apa? Hanya Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Setan tidak tahu pikiran kita kecuali kita ngomong. Tapi kalau Tuhan, dia sudah tahu sebelum kita ngomong. Makanya kalau saudara omong negatif, setan pakai. Jadi kalau mau negatif, lebih simpan saja. Karena waktu saudara omong yang negatif, pasti setan ambil. Lalu dia pakai untuk menyerang saudara. Amin. Jadi kita mesti menjaga baik-baik. Bagaimana? Saudara bisa tangkap kecelakaan jiwa ini? Bisa? Dan akibatnya apa? Karena orang sudah terbiasa celaka dalam jiwa. Dia nabrak sembarangan. Dia orang biasa, maksudnya dia bawa, tapi dia pikir di bawah satu lagi betap bawa mobil tabrak dia nantinya. Padahal bos datang, shalom. Padahal dalam pikiran tabrak. Sudah lihat bukan? Kecelakaan jiwa itu sangat-sangat baik. Tapi tidak ada yang tilang masalahnya. Heran. Potong langgar lampu merah, seprit. Ya, kalau mendamai ya 50.000, 100 lah. Tidak ya, sidang. Tapi dalam jiwa, dalam pikiran, yang kita bisa bunuh presiden, bisa bunuh ketua DPR, bisa bunuh orang-orang di kampung, dalam pikiran, tapi tidak ditilang. Oke, tidak ditilang, tapi resikonya apa? Kamu mengalami soul destruction, kekacauan jiwa. Kamu tidak bisa tenang, kamu tidak bisa happy, kamu tidak bisa, lama-lama kita bisa sakit dan bisa mati. Karena yang menjadi hakim adalah dirimu sendiri. Dan kalau hakim adalah dirimu sendiri, pasti selalu menang perkara. Betul? Betul ke sana? Karena tidak mungkin dia salahkan dirinya sendiri, kalau dia hakimnya. Yang kedua, pikiran yang dibaharui menghasilkan respon yang benar terhadap situasi. Kenapa kita pakai kata situasi di sini? Karena kemanapun selama saudara hidup, bahkan sudah mati pun, situasi itu akan kita hadapi. Dan situasi yang sudah mati
tidak dapat diubahkan, tetapi diterima. Kalau kita udah mati situasi apapun, kita tidak bisa rubah lagi. Neraka ya neraka, surga ya surga. Betul ya saudara? Jadi nggak bisa. Sudah nanti mati baru ketemu Om Ndama dan Petrus atau Petrus. Oh nggak bisa. Saudara paham ini ya? Oke? Kalau sudah mati tidak bisa berubah lagi. Suasananya kalau surga, surga. Neraka, neraka. Tetapi di dalam kehidupan kita secara fisik hari ini masih ada di dunia ini, kita masih bisa menghadapi situasi yang berubah-ubah. Bisa surga, bisa neraka, bisa campuran. Oke? Itulah sebabnya suasana ini tidak bisa kita hilangkan, tapi suasana ini bisa kita rubah. Suasana berubah itu dimulai dari cara berpikir. Katakan, kalau pikiran saya berubah, suasana berubah. Satu bule dia jalan-jalan di pantai Nambrala karena dia cuti tahunan, puluhan tahun dia kerja biasa. Dia ketemu Tok Rote lagi santai-santai di bawah pohon tua. Bule, lu bikin apa? Anak santai, Tok santai. Kau tahu ada usaha apa? Santai, dari dulu saya santai begini. Hah? Dari kapan? Udah 15 tahun belakang saya santai begini. Wah, kau hebat. Saya bisa santai begini, saya kerja 20 tahun. Tahu bilang, kau lulu beta. Beta santai 15 tahun. Sudah lihat suasana? Dia santai aja. Mau makan, mau minum. Tapi bule, dia datang di Nambrala itu kumpul uang yang cukup banyak. Oke? Suasana itu tidak dikendalikan oleh luar, oleh uang, situasi dan keadaan. Suasana itu dikendalikan oleh konsep berpikir. Bule santai 3 minggu di Nambrala karena konsepnya berpikir harus kerja, irit, betul-betul harus prestasi supaya promosi. Torote dia tenang. Saya ada makan, tidak ada makan ya tidur. Naik pohon tua, sambung kabel, lompat sebelah ke sebelah, boleh foto. Nah, lalu boleh bilang, wih lu hebat ya. Waktu dari dulu begini 15 tahun santai terus tiap hari. Boleh pikir-pikir, wih saya 3 minggu santai, dia 15 tahun santai. Berarti dia lebih berhasil dari saya. Coba betul atau tidak? Ayo. Dia Torote 15 tahun santai aja. Ini bulan 3 tahun kerja 3 minggu baru santai. Itu adalah konsep berpikir. Situasi dapat diubah oleh pikiran yang berubah. Pikiran berubah, situasi berubah. Come on. Nah, kemampuan mengolah dalam pikiran inilah yang membuat orang itu bisa tentram. Kalau tidak, kita menjadikan orang lain musuh, barang musuh, keadaan musuh. Gara-gara kau saya tidak tenang. Gara-gara ini barang kasiram saya tidak tenang. Gara-gara malam gelap gulita saya tidak bisa tidur. Dia menjadi mangsa dari situasi orang dan barang. Orang itu ya suami, ya istri, ya anak, ya pembantu, yang mana-mana. Keadaan siang malam, barang bisa saja televisi, motor, mobil segala macam atau barang-barang lainnya. Gara-gara tak siram barang-barang ini, saya pulang rumah saya marah-marah. Kenapa itu terjadi? Karena kita izinkan situasi orang dan barang mengendalikan pikiran kita. Kalau pikiran kita terkendalikan, oh ini barang-barang tak siram, udahlah tidur aja besok baru bangun selesai. Amin. Kalau lagi jalan marah, kita stres, akhirnya tidur malam jam 2. Tuhan bangun jam 3, kau teman Tuhan minta maaf. Saya tidak bisa jam 3 Tuhan. Tuhan tidur jam 2. Padahal barang-barang kalau kita bereskan itu malam juga. Sampai pagi tidak ada tamu yang datang. Presiden tidak datang. Mama mantu tidak datang. Iya kan? Lebih baik kasih siram kita tidur dulu besok pagi.
orang seperti begini hidupnya itu easy going. Amin. Apa saya katakan? Easy going. Saya kenal ada beberapa orang di situ ya. Maksudnya suka marah-marah, marah-marah maksud saya. Coba katakan haleluya. Firman membuat kita bereaksi dengan iman, bukan emosi atau ketakutan. Amin. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Filipi 4 ayat 7. Saudara lihat, coba baca baik-baik ayat ini. Damai sejahtera Allah akan apa? Memelihara hati. Coba kata pelihara. Pelihara ayam, anjing, pelihara babi. Kamu kasih makan bukan? Nah sama. Kita dipelihara oleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu memelihara kita dalam segala keadaan. Apa artinya? Pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera. Dipelihara dalam damai sejahtera berarti pikiran dijaga Tuhan supaya kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran, tetapi tetap berdiri teguh dalam iman. Amin. Masalah boleh mengetuk pintu, tetapi damai sejahtera Tuhan menjaga hati dan pikiran. Tok 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 tok. Damai sejahtera Tuhan. Selamat datang. Dari siapa? Edu Dawa. Maaf, beliau ada tidur. Kau siapa? Stres. Berangkat. Edu tidur. Amin. Tapi kalau dijaga oleh uang, harta dan barang. Halo. Mau pinjam berapa? Kita lihat orang. Soalnya waktu ada bakar babi di rumah ini ada bawa. Orang maksud baik potong lihat orang mau pinjam. Kalau terlalu hebat-hebat sa. Lu ke koperasi sa. Orang ada bawa daging babi kasih dia. Lu mau pinjam berapa? Terpaksa memang. Sanjadi. Biar orang baik maka lu tal somong be pulang sa. Saudara lihat bukan? Jadi damai sejahtera itu menjaga kita. Begitu dengan barang-barang naik, nah mahal, tiba-tiba dia kata barang mahal, USPP naik, semua naik. Buka pintu. Selamat malam, siapa? Saya Ibu Heninal. Mau perlu apa? Beliau ada tidur. Damai sejahtera. Ini siapa? Khawatir, bimbang, ragu-ragu, takut masa depan. Oh, pas berangkat imam tua sana ada itu barang lah. Amin. Itu yang dimaksudkan. Jaga. Dia seperti satpam. Katakan damai sejahtera satpam saya. Come on. Haleluya. Bukan uang, bukan harta, bukan yang lain. Itu semua akan diambil. Damai sejahtera Allah adalah pikiran Allah, adalah pribadi Allah. Siapa mau ambil Allah? Maut ambil. Maut simpan lama-lama, Yesus tidak tahan. Maut itu kenapa izinkan Yesus bangkit? Karena maut tidak betah simpan Yesus. Amin. Ini prinsip. Jadi firman menenangkan hati di tengah-tengah tekanan. Ngomong dong, oke? Respon yang benar membuka jalan bagi firman bekerja. Amin. Begitu respon kita benar, gampang. Ini bisa diatur. Ini gampang. Respon yang benar membunuh kepanikan. Kenapa orang panik? Karena responnya selalu negatif. Respon yang benar menaklukkan. Orang yang punya respon yang benar, dia selalu menginjak kepanikan di bawah telapak kakinya. Karena responnya benar. Respon yang salah ditandai dengan kepanikan. Dan kalau saudara panik, pasti banyak kesalahan. Percayalah. Kepanikan akan membuat pikiran kita blank. Kita tidak mampu. Walaupun kita skillful. Walaupun kita punya pengetahuan. Punya sumber daya banyak. Apa saja kita punya. Tapi karena panik. Sembarangan. Bapak Tuhan saking panik dia pegang rokok. Dia balik api rokok kasih masuk. Saking paniknya dengar bahwa mobilnya ada tabrak orang. Untuk tidak ada kumis panjang, kalau kumis panjang ya terbakar. Saudara lihat? Kepanikan adalah respon yang salah. Katakan bersama saya. Pikiran yang dikuasai firman memampukan kita tetap percaya meski keadaan
nada tinggi. Pikiran yang dikuasai firman memampukan kita tetap percaya meski keadaan belum berubah. Keadaan kita, mungkin rumah belum bisa direnovasi, belum bisa ini, belum itu, belum punya ini, belum punya itu. Semuanya masih dalam daftar impian dan visi. Dalam kurung khayalan spiritual. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kamu. Amin. Itu tidak mengurangi bagaimana kamu bisa enjoy life. Oke? Kita lihat contoh. Abraham tetap percaya meski keadaannya belum berubah. Sarai coba percaya dengan pikirannya sendiri sehingga dia bawa beban mental sosial kepada Abraham. Ya? Sehingga Abraham pikul mental beban sosial. Kamu nanti nggak punya anak. Orang bilang apa? Akibatnya cepat punya anak dan akibat sampai sekarang tanggungnya sampai peperangan belum selesai. Dalam Roma 4:18-21 dikatakan Abraham menerima firman janji dari Tuhan bahwa ia akan menjadi apa? Bapa banyak, the father of many nations. Secara keadaan usianya sudah sangat tua, rahim Sarah sudah mati. Tapi kita lihat Alkitab berkata imannya tidak menjadi lemah. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah ia janjikan, bahkan membangkitkan yang sudah mati. Nothing impossible. Abraham percaya itu. Sehingga walaupun Ishak mau dikorbankan, ya gampang. Potong habis nanti Tuhan juga bangkitkan. Tuhan tidak tahan. Padahal kalau dia sudah mati Tuhan bisa bangkitkan. Tapi baru mau taruh ke don't do that, don't kill. Jangan bunuh, jangan apakan dia. Dia lihat ke belakang, ada domba di sana. Saudara lihat, Abraham punya pikiran sangat mantap. Nah, karena dia kompromi dengan Sarai, makanya dia. Soalnya apa? Sarai itu kalau soalnya ikut dia mau, dia bisa tidur, dia bolak-balik, dia cari barang, dia bangun, dia putar kiri kanan, dia bawa office dan sini sehingga Abraham terganggu. Sudahlah, beta terima selalu musuh. Tidur supaya sebagai berkhotbah. Nah, itu Sarai tempo dulu. Kalau sekarang kan sudah jadi masing-masing. Kamu lihat Sarah sudah jadi Amy, sudah jadi Melse, sudah jadi Erwin. Ya. Jadi pikiran Abraham dikuasai firman janji bukan oleh apa? Fakta alamiah. Fakta alamiah bisa membuat kita terkecoh, bisa menipu kita. Keadaan belum berubah tetapi iman tetap berdiri karena pikirannya berpegang kepada firman Tuhan. Haleluya. Amen. Yang ketiga, pikiran yang diperbarui membawa kita hidup dalam kemenangan dan kedewasaan. Wow, ini dua hal. Menang dan dewasa. 2, 3, come on. Apa dan apa? Menang dan dewasa. Ini dua kata sangat bagus. I'm mature, I'm a winner. Wow, saya dewasa, saya pemenang. Saya pemenang karena saya dewasa. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, pikiran yang dibaharui membuat kita hidup dalam kemenangan rohani. Coba kita lihat 2 Korintus 10:4 nanti di sana dibilang begini. Sebab senjata kami berkuasa untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Senjata punya kuasa untuk merobohkan benteng-benteng. Jadi senjata itu yang akan meruntuhkan benteng-benteng. Apa makna ini? Apa itu benteng yang terbangun dalam pikiran manusia? Benteng adalah pola pikir, keyakinan, atau cara pandang yang salah yang menguasai pikiran manusia dan menghalangi kebenaran firman Tuhan bekerja. Kembali tadi di contoh Torote dan bule Australia. Yang benar tentu bule Australia. Kenapa? Karena dia punya uang banyak. Torote kalau kumpul keluarga yang biasa naruh uang sampai bawa tenaga sah. Itu pun kalau dia makan ampe piring baru dia bisa kuat. Kenapa? Karena menurut dia daripada repot-repot, kerja repot santai, ada makan, ada minum. Dia belajar dari orang sahabat. Oke? Jadi saudara lihat,
Saudara jangan ikut, oh ya berarti beta mau jadi mau jadi torot ya sana. Nanti kau susah, kau tidak ada apa-apa. Pikul apa saya kurang tahu. Oke, saudara lihat. Jadi benteng itu pola pikir, dia percaya bahwa sudahlah begini-begini mau kayak ini juga akan mati. Nah, kayak kurang isi mati cepat, kayak banyak isi umur panjang, saudara guys. Oke. Jadi benteng pola pikir, keyakinan atau cara pandang yang salah yang menguasai pikiran manusia dan menghalangi kebenaran firman Tuhan bekerja. Padahal firman katakan, aku mau dan aku datang memberikan kepadamu hidup yang apa? Berkelimpahan. Bukan hidupnya santai dengan loit hoko. Hidup yang berkelimpahan dalam semua aspek dan area. Oke? Benteng ini tidak terlihat. Oke, tetapi kuat karena dibangun oleh apa? Ketakutan, trauma, dosa, pengalaman pahit masa lalu, atau kebohongan yang terus dipercaya. Makanya masih kecil itu saudara masih ingat gak? Maka kita tidak boleh. Tapi kita bilang, supaya anak-anak tidak lari-lari malam-malam, kita bilang, ada Mbak Ingau di sana. Berapa banyak korban Mbak Ingau? Angkat tangan. Ibu angkat tangan, betul ya? Betul toh? Saya pun kakak sulung punya rumah, dia jaga ponakan saya Berti sudah meninggal. Itu orang torot di satu. Dia jaga. Itu Bayi Ngau ada bawa kelontam tidur dan Bayi Ngau ada pegang parang. Bayangkan, Bayi Ngau ada pegang parang lagi. Jadi saudara, akibatnya apa? Orang takut setan. Karena dia percaya bahwa kalau keluar malam-malam ada setan. Ada Bayi Ngau, saudara. Nah kalau sudah menikah pun dia tahan kincing, lama-lama operasi, saudara. Kincing batu. Kalau mau kincing kasih bangun istri, anak mantu kasih bangun semua. Jaga. Bikin kincing sama sebuah parang, saudara guys. Kenapa? Karena dia percaya itu ada setan. Dia percaya nanti ada, apalagi kalau pas ada yang tukang ganggu. Pada dia tiba ada lempar tisu. Padahal tisu, saudara. Oke. Saudara lihat, tapi ini fakta. Oke? Dan kita mesti waspada. Coba kita lihat 2 Korintus 10, 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Jadi benteng itu ada dalam pikiran manusia. Benteng kebenaran dan benteng kelaliman atau kejahatan. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun atau benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Di situ kami menawan segala pikiran. Pikiran-pikirannya menjadi benteng, menahan dia tidak bisa maju, tidak bisa selesaikan rencana Allah. Dia taklukkan dengan pikiran Kristus. Alkitab menyebutnya sebagai argumentasi dan pikiran yang meninggikan diri melawan pengenalan akan Allah. Wujud argumentasi pikiran yang meninggikan diri melawan Allah itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, benteng-benteng dalam pikiran manusia seperti apa? Dalam seharian. Yang pertama, mengandalkan logika dan firman Tuhan. Kalau tidak masuk akal berarti bukan dari Tuhan. Ya kan? 5 roti 2 ikan, kasih makan 5 ribu, enggak masuk akal. Ini bukan dari Tuhan. Zaman sekarang sudah beda, firman tidak relevan. Jadi ya sudah ada dokter ahli, ngapain mesti percaya kesembuhan. Padahal Yesaya 55:89 bilang apa? Logika itu menjadi apa? Tuhan kecil yang menolak ketaatan iman. Yang berikut, ketakutan yang mengalahkan. Misalnya apa? Aku takut gagal, jadi lebih baik tidak mencoba. Dia lihat banyak orang gagal dalam usaha, dia tidak mau berusaha. Gagal dalam pendidikan, dia tidak mau berusaha. Gagal dalam membangun rumah tangga, dia tidak mau membangun rumah tangga. Gagal dalam banyak hal, kesehatan, maka dia juga takut jaga kesehatan. Akibatnya apa? Dia mengalami kegagalan. Aku takut kekurangan, jadi aku tidak bisa taat.
Kalau aku mau memberi nanti kalau aku kurang bagaimana? Kalau aku mau kasih perpuluhan kurang, kalau aku tabur awal tahun nanti gimana? Kalau di tengah-tengah tahun saya kekurangan. Dia problem. Jadi ini semua adalah hal-hal yang melawan pengenalan akan Allah. Ketakutan meniadakan kepercayaan pada sifat Allah sebagai pemelihara. Matius 6 kan? Dia bilang carilah dulu kerajaan Allah dan maka apa? Yang lain akan ditambahkan. Tapi dia tetap cari yang lain, cari yang lain. Nanti Tuhan kapan-kapan. Akibatnya apa? Dia tidak dapat yang terbaik. Jadi melawan pengenalan akan Allah. Yang berikut, identitas palsu yang menolak kebenaran firman. Apa dia bilang? Keturunanku tidak ada yang sarjana atau berhasil seperti orang lain. Nah, keturunanku tidak pernah berbahasa Inggris. Jadi kalau saya bahasa Inggris nanti mereka bilang sombong. Padahal kalau kita main HP, delete, yes, no itu apa? Aku sudah tidak bisa seperti orang lain yang maju karena aku sudah tua, kelewat batas, kelewat usia, tidak punya apa-apa dan tak berpeluang. Ini akan membuat banyak orang. Kenapa orang tidak mau belajar bahasa Inggris? Beta sutua. Padahal umur berapa? Baru 45. Abraham 100 tahun. Umur berapa? Baru remaja. Nah, dia download bahasa Malaysia pakai dia punya HP, saudara. Apalagi? Coba lihat, apalagi? Firman berkata kita adalah apa? Ciptaan yang baru. Tetapi pikiran memilih percaya luka masa lalu. Oke? Kita melihat korban-korban di masa lalu. Oke? Apalagi pembenaran dosa dengan alasan pribadi. Semua orang juga melakukan hal ini. Tuhan pasti mengerti. Nah, akibatnya dia tidak bisa bangkit, memegang dan hidup dalam kebenaran. Apalagi kepahitan dan pengampunan yang ditunda. Aku tidak bisa mengampuni orang ini, atau dia tidak pantas diampuni oleh aku. Ini melawan pengenalan akan Allah. Padahal Tuhan mengampuni kita apa? Tuhan mengampuni kita apa? Tanpa syarat. Tetapi pikiran menolak jalan salib. Sudah lihat, bangsa Israel itu mereka memiliki mental budak. Dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33 sempat kita baca tadi. Walau Tuhan sudah berjanji memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, mereka bilang apa? Kita seperti belalang di mata kita sendiri. Bayangkan, dia lihat dirinya seperti apa? Belalang. Grasshopper. Ya. Pemakan rumput. Belalang itu grasshopper, pemakan rumput. Bayangkan, mereka melihat diri mereka belalang. Saudara lihat. Mereka punya gambar diri rusak dengan benteng yang sangat kuat. Mereka bilang lebih baik kita di Mesir ketimbang kita mesti lewat padang gurun dan airnya mati semua. Dan Alkitab berkata, benteng di pikiran mereka merasa kecil, merasa tidak mampu dan menganggap janji Tuhan tidak mungkin, impossible. Padahal bagi Tuhan nothing impossible. Akibatnya apa? Mereka gagal masuk tanah perjanjian bukan karena Tuhan tidak sanggup, tapi karena pikiran mereka terikat. Saudara, benteng terbesar bukan di luar kita, tapi ada di dalam pikiran kita. Coba saudara lihat tangan saudara, katakan, benteng terbesar ada dalam pikiranmu. 2, 3. Benteng terbesar ada dalam pikiranmu. Plak. Nah, besar positif atau besar negatif tergantung. Saat firman Tuhan datang, firman itu akan meruntuhkan benteng-benteng. Bagaimana hidup kita terbuka kepada firman, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan, kebebasan dan panggilan Tuhan sepenuhnya kita dapat. Haleluya. Amin. Yang kedua, kita temukan di situ bahwa pikiran yang dibarui menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Kalau tadi menjadi pemenang, sekarang menjadi apa? Dewasa. Saudara suka yang begini? Apa yang tadi kalau suamimu pemenang dan dewasa, istrimu pemenang dan
dewasa. Anak-anakmu pemenang dan dewasa. Apa yang terjadi kalau orang-orang bekerja sama dengan kamu? Apa dan apa? Pemenang dan dewasa. Senang? Tapi kalau semua pecundang semuanya, pengalis barang, pintu tertutup. Kok pintu tertutup? Ini orang tidak tahu pasu. Mengomel. Itu barang dari mana? Oh, ada situ mau tarik. Ada situ mau. Betul tiap mana? Saudara lihat, itu sangat-sangat wow, menjengkelkan, bukan? Saudara, supaya kita jangan lagi menjadi anak-anak yang Efesus 4:15, supaya kita jangan menjadi apa? Anak-anak yang tetapi menjadi dewasa dan pemenang. Oke, kita baca ini, saudara respon. Supaya kita jangan lagi menjadi anak-anak diombang-ambingkan, tetapi menjadi apa? Dewasa dan pemenang. Katakan, saya orangnya, come on. Kasih tahu di kiri kanan, kamu orangnya dewasa dan pemenang. Haleluya. Dewasa dan pemenang, katakan haleluya. Firman mendewasakan cara berpikir sehingga kita tidak reaktif, tidak mudah terseret emosi dan bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Makanya kita isi diri kita dengan firman. Jangan pernah bosan dengan firman. Amin. Amin. Karena firman adalah pikiran Allah sendiri. Oke. Kedewasaan lahir dari pikiran yang dilatih firman. Katakan, firman Tuhan adalah pelatih pikiran saya. 2, 3, come on. Kan firman itu sebagai pendidik. Pendidik berarti guru kan latih, betul kan? Latih menyanyi, latih segala olahraga, segala macam. Dia mengajar, dia kasih teori-teori. Dia menegur, dikasih disiplin-disiplin. Firman kan? Oke? Nah, ada satu ilustrasi yang luar biasa. Pola pikir itu menentukan arah hidup. Oke? Pikiran yang dikuasai firman, pikiran yang dibaharui itu akan membawa kemenangan dan dewasa. Oke? Sekali lagi. Pola pikir menentukan arah hidup. Katakan, pola pikir saya ditentukan oleh pikiran saya. Hidup saya ditentukan oleh pola pikir saya. Come on. Ya. Oke. Nah, pola pikir kita yang dikuasai firman yang akan menjadikan kita dewasa dan pemenang. Bukan yang lain. Kita lihat ilustrasi ini. Ini apa dan apa, saudara bisa lihat? Apa dan apa? Hah? Siapa dan siapa? Kompas dan kemudi. Kompas dan kemudi. Siapa lihat ada orang di situ? Jadi berarti yang saudara lihat situ apa? Kapten dan kompasnya. Oke. Ini ilustrasi, saudara perhatikan baik-baik. Hidup seperti kapal di tengah laut. Bilang kira-kira hidupmu seperti kapal di laut. Pola pikir adalah kompas. Oke? Pola pikir adalah apa? Kompas. Firman Tuhan adalah arah utara. Saudara masih ingat toh? Dia utara. Dia selalu nanti akan dari utara lah kita tentukan mana selatan, mana timur, mana barat. Betul ya? Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah arah utara. Dia seperti kompas. Keadaan adalah ombak dan angin. Betul saudara? Ya. Kita pelayaran hidup ini ada ombak, ada angin. Bahkan ada lagu di tengah. Nah itu lagu. Ya, banyak orang sedih suka menyanyi begitu. Jika kompas rusak, kapal bisa kuat, tetapi jawab saya, hilang arah. Betul kan? Jika kompas, walaupun pesawat kapalnya kuat, tapi kalau kompasnya tidak ada, dia jalan nyasar. Oke? Perhatikan ini baik-baik. Jika kompas
benar, kapal tetap menuju tujuan meski ombak besar. Saudara coba bayangkan. Jadi pola pikir atau pikiran itu sama dengan kompas. Pikiran saya sama dengan apa? Kompas yang diperbarui firman menentukan arah hidup yang benar. Jadi kalau orang bilang tunggu, kalau beta kaya pasti beta akan murah hati. Kalau beta sudah sarjana, beta akan omong yang baik-baik. Sarjana bahasa, betul? Belum tentu. Begitu dia sarjana bahasa, dia akan bamaki tambah lancar. Jadi sarjana bamaki. Sudah lihat? Kompas. Jadi saudara tidak bisa tunggu, hidupmu dimulai dari perubahan pikiran. Katakan kalau pikiran berubah, dompet berubah. Come on. Sudah lihat, saudara kan yang kita sudah alami pembaruan semua kan, sukacita lalu jadi banyak pendekat. Asbeta 15 juta doh. Hah, berapa? 15.000, 100 juta. Weh, saudara, lu muka begini mah saudara uang. Dia pikir kau tahu sukacita, orang sukacita bukan karena uang kakak, karena pikiran sudah berubah. Banyak kali kita salah kaprah. Orang datang, Pak John, ada 4 miliar kok. Mau untuk apa? Beli rokok nih. Dia bilang, ya ada tapi beta bukan untuk itu. Pak John mau. Dia tidak tahu. Kenapa? Bos sehat-sehat nih. Emangnya orang sehat itu orang kaya. Saudara lihat? Pikiran. Coba sekali kita lihat tulisan itu. Ini kesimpulan kita, oke? Pikiran saya adalah kompas yang dibawahi firman menentukan arah hidup. Arah hidup yang sehat, yang diberkati, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, pengampunan, kasih sayang. Walaupun gelombang, disikat, fitnah, gosip, salah paham, salah pengertian, status orang lain bertubi-tubi menyerang hidupnya, dia tenang saja. Aku tetap berjalan karena bersama Allah tidak ada yang mustahil untuk saya mengampuni dia, saya memaafkan dia. Amin. Oke? Saudara lihat, hidup yang menang berasal dari pikiran yang diubahkan. Mari kita datang kepada Tuhan.